Yulia, wanita berusia 38 tahun, menjalani hidup tenang dengan suaminya, Zaki, seorang pengusaha sukses yang mengelola peternakan sapi. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah yang dikelilingi kebun luas. Zaki, yang kini berusia 40 tahun, adalah pria yang disegani di kota mereka. Segala pencapaiannya di dunia bisnis membuatnya dihormati banyak orang. Namun, di balik kesuksesan dan kehidupannya yang tampak sempurna, Zaki menyimpan rahasia yang belum diketahui Yulia. Rahasia itu perlahan mulai menggerogoti rumah tangga mereka. Erna, seorang perempuan muda berusia 25 tahun, datang dari latar belakang yang sederhana. Ia bekerja sebagai asisten di sebuah perusahaan yang sering berurusan dengan bisnis peternakan. Kecantikan dan pesona Erna membuatnya mudah untuk menjalin hubungan dengan pria-pria sukses, termasuk Zaki. Meskipun hanya seorang wanita muda tanpa banyak kekayaan atau kedudukan, Erna memiliki daya tarik yang sulit untuk ditolak. Ia mulai menjalin hubungan dengan Zaki, yang seolah-olah terbuai oleh gairah yang dibawanya. Pada awalnya, Zaki merasa tidak ada yang salah dengan hubungan terlarang tersebut. Ia yakin bahwa Yulia tidak akan pernah mengetahui perselingkuhannya dengan Erna. Hubungan mereka, bagi Zaki, hanyalah sebuah pelarian dari kehidupan rutinnya yang terkadang terasa membosankan. Zaki merasa lebih hidup dan bersemangat ketika bersama Erna, sementara Yulia tampak sibuk mengurus rumah dan keluarga. Kesenangan yang ia rasakan dengan Erna terasa seperti petualangan yang tidak boleh terhenti. Namun, Zaki mulai merasakan ketegangan. Perasaan bersalah yang kerap menghantuinya, meski ia berusaha menutupi segalanya dengan tampilan yang sempurna. Yulia, meski tampak tidak curiga, merasa ada yang aneh dalam sikap suaminya. Seiring waktu, ia mulai merasakan ada jarak yang tercipta antara mereka. Zaki yang dulunya penuh perhatian, kini sering menghindar, beralasan sibuk dengan pekerjaan. Yulia merasa ada yang tidak beres, namun ia tak bisa langsung menaruh kecurigaan. Suatu malam, ketika Zaki pergi tanpa memberi penjelasan tentang tujuannya, Yulia memutuskan untuk mengikuti jejak suaminya. Dengan perasaan cemas yang tidak bisa ia ungkapkan, Yulia mengikuti Zaki ke sebuah hotel kecil di Bandungan, tempat yang pernah mereka lewati beberapa kali dalam perjalanan. Hotel itu tampak biasa, namun Yulia merasa bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di sana. Ia memarkirkan mobilnya dan berjalan perlahan menuju lobi, mencoba untuk tidak menarik perhatian. Ketika Yulia sampai di depan kamar yang ia ketahui Zaki menginap, hatinya berdebar kencang. Ia berdiri di sana, menatap pintu kamar yang tertutup rapat, merasakan ketegangan yang luar biasa. Dengan langkah yang penuh keraguan, ia akhirnya membuka pintu itu perlahan. Apa yang ia lihat di dalamnya membuat dunia Yulia hancur seketika. Zaki dan Erna, dalam keadaan yang tidak pantas, terperangkap dalam pelukan yang penuh gairah. Keheningan yang mengikutinya saat itu adalah salah satu momen paling pahit dalam hidupnya. Sekejap mata, perasaan Yulia berubah dari kebingungan menjadi amarah yang tak terkontrol. Semua pengorbanan dan cinta yang selama ini ia berikan untuk Zaki seakan-akan hancur dalam sekejap. Kepercayaan yang ia bangun bertahun-tahun, kini hanya menjadi bayangan yang hilang begitu saja. Yulia berbalik dan keluar dari hotel itu tanpa sepatah kata, meninggalkan segalanya di belakang. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi tekad dalam dirinya mulai terbentuk, ia harus membalas pengkhianatan ini. Yulia pulang ke rumah dengan hati yang terluka, namun pikirannya sudah mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa apa yang telah dilakukan Zaki tidak bisa dibiarkan begitu saja. Di dalam hatinya, ada perasaan sakit, namun juga kebebasan. Yulia menyadari bahwa ia kini memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya, dan itu akan dimulai dengan langkah pertama untuk membalikkan keadaan yang telah tercipta. Pagi setelah malam yang penuh luka, Yulia duduk di meja makan, menatap kopi yang tidak lagi terasa nikmat. Pikirannya berputar cepat, membayangkan bagaimana hidupnya berubah dalam sekejap. Zaki, suaminya yang dulu ia anggap sebagai pahlawan hidupnya, kini hanyalah bayangan pria yang telah mengkhianatinya. Namun, ada sesuatu dalam diri Yulia yang tidak bisa dipadamkan, kekuatan untuk bangkit dan membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar seorang istri yang terluka. Tanpa memberitahukan Zaki, Yulia mulai mempersiapkan langkah-langkah berikutnya. Semua aset yang selama ini mereka miliki, dari rumah hingga tanah, semuanya tercatat atas nama Zaki.
Namun, Yulia tahu bahwa ia memiliki hak atas semua itu. Tanpa ragu, ia menghubungi pengacaranya dan mulai merencanakan langkah hukum yang akan mengubah segalanya. Hari demi hari, Yulia semakin yakin bahwa ia tidak hanya berhak atas apa yang telah mereka bangun bersama, tetapi ia juga pantas mendapatkan kebebasan dari pengkhianatan ini. Di sisi lain, Zaki merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia yakin Yulia tidak akan pernah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan Erna. Hari-hari berlalu dengan tenang, meski Zaki sering merasa sedikit gelisah. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik ketenangan rumah tangganya. Namun, ia tak pernah bisa menebak apa yang sedang dipersiapkan Yulia. Ketika Zaki mulai merasa bahwa Erna adalah segala-galanya, ia tidak menyadari bahwa wanita muda itu pun memiliki ambisi lain. Erna, meskipun menikmati hubungan terlarangnya dengan Zaki, tahu bahwa ia tidak akan bisa bertahan selamanya dalam hubungan seperti itu. Baginya, Zaki hanyalah bagian dari pencapaian yang lebih besar, sebuah langkah menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih nyaman. Erna tahu bahwa waktu akan datang ketika ia harus melepaskan Zaki dan mencari jalan hidup yang lebih menguntungkan. Ia pun mulai merencanakan langkah selanjutnya, tak lagi berfokus pada Zaki, tetapi pada dirinya sendiri. Hari-hari berjalan, dan Yulia terus mengumpulkan kekuatannya. Ia merasa bahwa pengkhianatan ini bukan hanya tentang Zaki dan Erna, tetapi juga tentang dirinya. Selama bertahun-tahun, ia telah mengorbankan banyak hal demi suami dan keluarga, namun kini saatnya untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. Setiap langkah yang diambil Yulia direncanakan dengan cermat, dan ia tahu bahwa ini bukan sekadar pembalasan, tetapi juga pembebasan. Suatu sore, ketika Zaki tengah sibuk dengan urusan bisnisnya, Yulia mengunjungi kantor pengacara untuk menyelesaikan urusan yang telah dipersiapkan dengan matang. Dalam sekejap, segalanya berubah. Semua aset yang dulu ada atas nama Zaki kini beralih ke atas nama Yulia. Proses yang tidak memerlukan waktu lama itu seolah-olah menjadi penanda bahwa Yulia telah memutuskan untuk mengambil alih hidupnya sendiri, tanpa bergantung pada Zaki atau apapun yang pernah mereka miliki bersama. Setelah itu, Yulia kembali ke rumah, dan kali ini, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih bebas, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Keputusan yang telah diambilnya adalah titik balik dalam hidupnya. Ia tahu bahwa Zaki mungkin akan marah dan bingung, tetapi itu bukan lagi urusan Yulia. Semua yang dimilikinya sekarang adalah hasil dari kerja kerasnya dan tekadnya untuk berdiri tegak. Di luar rumah, Zaki mulai merasakan ketidaknyamanan yang tak bisa ia jelaskan. Bisnis yang dulu berjalan lancar kini mulai menunjukkan tanda-tanda kerugian. Rekening-rekening yang ia periksa tiba-tiba menunjukkan angka yang jauh lebih rendah dari yang ia harapkan. Rasa curiga mulai menghampirinya, namun, ia tetap tidak bisa menebak bahwa semuanya sudah berubah, bahwa Yulia kini telah mengambil langkah yang tak terduga. Pagi yang cerah itu, Zaki merasa ada sesuatu yang aneh. Sejak bangun tidur, ada perasaan cemas yang menggelayuti hatinya, meski ia tak tahu pasti apa penyebabnya. Ia memeriksa ponselnya, mencoba menenangkan diri dengan beberapa pesan bisnis yang masuk. Namun, perasaan itu tak kunjung hilang. Sesuatu terasa tidak beres, seolah ada yang hilang tanpa ia ketahui. Namun, Zaki terus mencoba mengabaikannya dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Bisnisnya, yang selama ini sukses, mulai terlihat seperti sesuatu yang tidak lagi mudah dikendalikan. Ada hal-hal yang mulai berantakan, meski ia enggan mengakuinya. Ketika Zaki mencoba mengakses akun bank untuk mengecek keuangan perusahaan, ia terkejut. Rekening bisnisnya menunjukkan angka yang jauh lebih rendah dari biasanya. Ia berpikir ini hanya sebuah kesalahan teknis atau mungkin ada biaya yang belum ia ketahui. Namun, ketegangan di dalam dirinya mulai tumbuh. Ia memeriksa lebih lanjut dan menemukan bahwa beberapa asetnya, termasuk tanah dan properti yang dimilikinya, telah dipindahkan. Keheranannya semakin dalam ketika ia menyadari bahwa semua transaksi ini terjadi tanpa sepengetahuannya. Ada yang salah, dan itu semakin jelas. Namun, siapa yang bisa melakukannya selain dirinya sendiri? Zaki mengingat kembali peristiwa malam itu, malam ketika ia dan Erna berada di hotel romansa. Tanpa sadar, perasaan bersalahnya mulai muncul, tetapi ia menepisnya dengan cepat. Ia meyakinkan diri bahwa itu semua hanya sementara,
bahwa Yulia tidak akan pernah mengetahui perselingkuhannya. Namun, perasaan tidak nyaman yang semakin membesar membuatnya sadar bahwa ia telah melewati batas, dan kini batas itu mulai membawanya pada konsekuensi yang tak terduga. Ia mencoba menghubungi Yulia, namun tidak mendapat jawaban. Semua usaha untuk menghubungi istrinya tampaknya sia-sia. Di saat yang sama, Yulia tidak tinggal diam. Setelah memastikan semua aset yang telah dipindahkan ke atas namanya, ia memutuskan untuk menghadapi Zaki. Hari itu, ia menunggu di rumah, duduk tenang dengan secangkir teh di tangannya, menunggu suaminya pulang. Dalam hati, Yulia merasa campur aduk, ada amarah, ada kekecewaan, namun yang lebih dominan adalah ketenangan. Ia tahu apa yang ia lakukan adalah keputusan yang tepat, meskipun itu berarti harus mengakhiri segalanya. Ketika Zaki akhirnya pulang ke rumah, ia melihat wajah Yulia yang tampak tenang namun penuh misteri. Yulia menghadapinya tanpa kata, hanya memandangnya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Zaki merasa cemas, namun ia mencoba untuk tetap tenang. "Yulia, ada apa? Kenapa kamu tidak mengangkat teleponku?" tanyanya dengan suara yang mulai gemetar. Yulia berdiri dan berjalan menuju meja di sudut ruangan. Dengan perlahan, ia membuka sebuah amplop yang telah ia siapkan sebelumnya dan meletakkannya di depan Zaki. "Lihat ini," katanya, suaranya tenang namun tegas. Zaki menatap amplop itu, dan hatinya langsung berdegup kencang. Ia membuka isi amplop itu dan melihat dokumen-dokumen yang memindahkan semua aset yang dimilikinya ke nama Yulia. Tanpa kata-kata, Zaki merasakan dunia yang selama ini ia bangun mulai runtuh di hadapannya. "Ini adalah akibat dari pilihanmu, Zaki," kata Yulia dengan suara yang rendah, namun penuh kekuatan. "Aku tahu tentang semuanya. Kamu pikir aku tak akan tahu apa yang kamu lakukan dengan Erna, tapi kamu salah. Dan sekarang, semuanya sudah berakhir. Aku tidak membutuhkanmu lagi, dan aku tak akan membiarkanmu merusak hidupku lebih lama lagi." Zaki terdiam, tubuhnya terasa lemas. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Semua yang telah ia miliki, semua kesuksesan dan kenyamanan, tiba-tiba terasa jauh dan tidak berarti. Keputusan Yulia untuk mengambil alih semua yang mereka miliki adalah pukulan yang sulit diterima. Ia sadar bahwa apa yang ia lakukan kepada Yulia telah menghancurkan segala sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Namun, kesadaran itu datang terlalu terlambat. Dalam keheningan yang memekakkan, Zaki hanya bisa terdiam, menyaksikan bagaimana segalanya yang dulu ia anggap pasti kini hancur begitu saja. Yulia, yang sebelumnya tampak rapuh dan bergantung padanya, kini berdiri dengan teguh, mengendalikan takdirnya sendiri. Semua yang Zaki miliki kini hanya sebuah kenangan pahit, dan ia harus menerima kenyataan bahwa pengkhianatannya telah membuat segalanya hilang dalam sekejap. Keesokan harinya, Zaki terbangun dengan rasa tidak nyaman yang semakin menggigit. Perasaan cemasnya semalam berubah menjadi ketakutan yang nyata. Meski ia mencoba berpikir rasional, ia tak bisa menghindari kenyataan yang semakin jelas, segala sesuatu yang telah ia miliki kini entah di mana. Tak hanya uang dan aset bisnisnya yang hilang, tetapi juga rasa percaya diri dan kontrol yang selama ini ia banggakan. Zaki merasa seperti seorang pria yang kehilangan pijakan di dunia yang dulu begitu mudah dijalani. Ia mencoba menghubungi pengacara dan beberapa rekan bisnis untuk mencari tahu apa yang terjadi, namun semuanya terhambat. Telepon Yulia tidak dijawab, dan ia merasakan semakin besar jarak di antara mereka. Setiap panggilan yang ia buat hanya berakhir dengan kegagalan. Di kantor, semua karyawan tampak menjauh, tak ada yang memberinya bantuan, seolah-olah mereka tahu apa yang telah terjadi, tetapi enggan untuk terlibat lebih jauh. Zaki semakin merasakan betapa hancurnya hidupnya, dan semua usaha untuk membalikkan keadaan seperti memukul tembok yang tak bisa ditembus. Sementara itu, Yulia merencanakan langkah-langkah selanjutnya dengan tenang. Ia tidak merasa perlu menjelaskan apapun kepada Zaki. Tindakan yang diambilnya sudah cukup jelas, ia tidak hanya mengambil kendali atas semua aset mereka, tetapi juga memilih untuk mengubah arah hidupnya sepenuhnya. Yulia kini merasa bebas dari segala ikatan yang dulu mengekangnya, termasuk Zaki. Ia tahu bahwa hidupnya akan jauh lebih baik tanpa bayang-bayang suami yang telah mengkhianatinya. Keputusan untuk mengalihkan aset ke namanya bukan hanya soal uang, tetapi soal mengambil kembali kekuasaan atas hidupnya yang sebelumnya terombang-ambing. Di sisi lain, Zaki semakin terpuruk.
Meskipun ia mencoba untuk mencari penyelesaian, semua upayanya terasa sia-sia. Tanah yang dulu ia miliki, rumah yang menjadi simbol kesuksesan mereka, semuanya sudah tidak lagi atas namanya. Bahkan perusahaannya yang dulu tumbuh pesat kini terancam bangkrut. Semua mitra bisnisnya mulai menarik diri, dan tidak ada yang mau mendengarkan penjelasan Zaki. Ia tidak hanya kehilangan Erna, yang tiba-tiba menghilang begitu saja, tetapi juga kehilangan semuanya, kehormatan, kekayaan, dan yang paling pahit, istri yang selalu setia di sisinya. Zaki menghabiskan hari itu dengan berkeliling kantor dan mencoba mengatur kembali bisnisnya yang berantakan, namun setiap usahanya hanya berujung pada kekecewaan. Ia merasa seperti berada di dalam labirin yang tak ada pintu keluar. Ketika ia memeriksa rekening banknya, semuanya terasa hampa. Bisnisnya yang dulu memberi banyak harapan kini hanya meninggalkan kerugian. Zaki sadar bahwa di balik setiap kegagalan yang ia alami, ada pengorbanan yang harus dibayar. Namun, ia tetap tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Zaki tidak tahu bahwa Yulia sudah merencanakan langkah terakhirnya. Semua langkah hukum yang telah diambil oleh Yulia untuk mengalihkan aset ke namanya adalah bagian dari strategi yang lebih besar. Yulia bukan hanya sekadar ingin membalas pengkhianatan Zaki, tetapi juga ingin mengakhiri hubungan yang selama ini telah membelenggunya. Ia merasa bahwa, meskipun Zaki masih berusaha menghubunginya, hidupnya tanpa Zaki akan jauh lebih baik. Pada malam yang sama, Yulia duduk di ruang tamu yang sunyi, mengamati sekeliling rumah yang dulunya penuh dengan kenangan. Rumah itu sekarang terasa seperti tempat yang asing baginya. Ia merasakan kedamaian dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keputusan untuk memulai hidup baru tanpa Zaki, tanpa beban masa lalu, adalah kebebasan yang selama ini ia cari. Yulia tahu bahwa hidupnya akan terus berjalan, lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya. Zaki, di sisi lain, kembali ke rumah dengan pikiran yang kacau. Ketika ia memasuki rumah itu, ia merasa seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya menjadi semakin gelap. Tanpa Yulia, rumah itu terasa kosong, seperti bangunan yang kehilangan jiwa. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang, dan perasaan itu semakin menggerogotinya. Semua yang pernah ia banggakan, keberhasilan bisnisnya, kehidupan mewahnya, bahkan wanita yang ia anggap sebagai pelarian, sekarang hanya tinggal kenangan yang memudar. Zaki berdiri di tengah ruang tamu, memandangi tempat-tempat yang dulu penuh kebahagiaan bersama Yulia, namun kini dipenuhi kesunyian. Ia akhirnya mengerti bahwa, meskipun ia berusaha keras untuk mempertahankan segalanya, ia telah kehilangan segalanya. Yulia, dengan segala kekuatannya, telah mengambil langkah yang tidak hanya membalikkan hidup mereka, tetapi juga mengakhiri segalanya yang selama ini ia percayai. Hari demi hari berlalu, namun Zaki tidak bisa menghapus rasa kekosongan yang menyelimutinya. Setiap kali ia melangkah keluar dari rumah, segala hal yang dulu membuatnya merasa besar kini terasa hanya sebuah ilusi. Bisnisnya semakin terpuruk, dan Zaki mulai merasakan bagaimana dunia yang pernah ia kuasai perlahan runtuh. Para mitra bisnisnya yang dulu setia kini mulai menarik diri, tak ada yang mau terlibat dengan seorang pria yang tampaknya sudah kehilangan segalanya. Ia merasa seperti pria yang tenggelam dalam lautan kekecewaan yang dalam. Zaki, yang dahulu disegani, kini menjadi bahan pembicaraan, bukan lagi sebagai pengusaha sukses, melainkan sebagai pria yang dikhianati dan jatuh dari puncak. Di sisi lain, Yulia menjalani hidupnya dengan penuh ketenangan. Ia merasa bahwa langkah yang telah diambilnya adalah yang terbaik. Hari-harinya kini dipenuhi dengan kegiatan yang memberinya kebahagiaan, dari mengurus bisnis yang kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya, hingga menikmati waktu bersama teman-temannya yang setia. Ia merasa bebas, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan yang pernah mengganggu hidupnya. Kehidupan yang dulu terasa penuh dengan tuntutan dan rasa bersalah kini berubah menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan potensi baru. Yulia tidak pernah merasa lebih hidup daripada sekarang. Ia memutuskan untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang diinginkan hatinya. Setelah mengambil alih semua aset yang dulu milik Zaki, ia mulai membangun kembali kehidupannya, tanpa tekanan atau kecemasan yang pernah menghantuinya. Bisnis yang dikelola Zaki kini menjadi tanggung jawabnya, dan ia mengelolanya dengan sangat baik. Yulia tidak hanya berhasil menjaga bisnis tetap berjalan, tetapi juga mengembangkannya lebih besar daripada sebelumnya.
Setiap langkah yang ia ambil adalah bentuk pembalasan yang lebih dalam, bukan hanya untuk Zaki, tetapi untuk dirinya sendiri. Erna, yang sebelumnya menjadi pelarian bagi Zaki, kini juga berada dalam kesendirian. Wanita muda yang begitu penuh gairah dan ambisi itu akhirnya menyadari bahwa ia telah memilih jalan yang salah. Zaki, yang dulu ia anggap sebagai jalan pintas menuju kehidupan yang lebih baik, kini hanyalah bayangan dari pria yang dulu sukses. Erna menyadari bahwa segala sesuatu yang ia impikan bersama Zaki tidak pernah terwujud, dan kini ia harus menghadapi kenyataan pahit. Zaki yang kini terpuruk tidak lagi memiliki kekuatan atau daya tarik yang ia impikan. Kehidupan Erna pun menjadi sepi, tanpa arah yang jelas. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan bersama Zaki adalah sebuah kesalahan, namun ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Sementara Zaki terjebak dalam kesedihannya, Yulia semakin mantap dengan keputusan yang telah diambilnya. Ia merasa bahwa dalam setiap langkahnya, ia semakin dekat dengan kebebasan yang selama ini ia impikan. Pada suatu malam, saat ia duduk di ruang tamu yang dulu sering digunakan bersama Zaki untuk berbicara tentang masa depan, Yulia merasa damai. Semua yang ada di sekitarnya kini miliknya, dan ia tahu bahwa ia tidak perlu lagi bergantung pada siapapun. Keputusan untuk melepaskan Zaki dan semua yang berkaitan dengan masa lalu adalah hal yang tepat. Zaki, yang kini semakin terpuruk, berusaha untuk mencari jawaban atas segala kegagalannya. Ia pergi menemui beberapa teman lama, berharap menemukan jalan keluar dari kegagalan yang menimpanya. Namun, di setiap pertemuan, Zaki merasa semakin jauh dari jalan yang ia cari. Setiap orang tampaknya tahu lebih banyak tentang kesalahannya daripada yang ia kira. Mereka semua menghindar, menjauh, dan Zaki akhirnya mengerti bahwa ia telah kehilangan kepercayaan dari hampir semua orang yang pernah ada dalam hidupnya. Di satu sisi, Zaki merasa bahwa ia telah kehilangan segalanya, bukan hanya bisnis, tetapi juga harga dirinya. Tanpa Yulia, tanpa Erna, tanpa kekayaan yang dulu membuatnya merasa penting, Zaki hanya seorang pria biasa yang harus menghadapi kenyataan pahit. Ia kembali ke rumah yang kini terasa kosong, berbaring di ranjang yang dulunya penuh dengan kenangan indah. Semua itu kini hanyalah sebuah bayangan yang memudar. Dalam keheningan malam, Zaki menyadari bahwa ia telah kehilangan hal yang paling berharga, cinta yang pernah ia miliki dan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun, meskipun Zaki merasa hancur, ada satu hal yang tetap menggelora dalam dirinya, penyesalan. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali Yulia atau apapun yang telah hilang. Keputusan Yulia untuk melepaskan segalanya adalah titik balik yang tak bisa ia putar kembali. Dalam kesendirian yang mencekam itu, Zaki mulai memahami bahwa hidupnya yang dulu penuh dengan keberhasilan dan kebanggaan kini hanyalah kenangan yang tak bisa ia raih kembali. Waktu terus berjalan, dan meskipun Zaki berusaha keras untuk mengubah nasibnya, kenyataan tetaplah kenyataan. Bisnis yang pernah ia kelola dengan bangga kini nyaris tak bisa diselamatkan. Beberapa rekan bisnis yang dulu mendukungnya mulai menarik diri, dan pelanggan-pelanggan yang sebelumnya setia kini berpaling. Zaki yang dulu dipuja sebagai pengusaha sukses, kini hanyalah pria yang tenggelam dalam kebangkrutan. Keadaan itu semakin menambah rasa sesak yang menggerogoti hatinya. Ia tidak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa Yulia benar-benar telah mengambil semua yang ia miliki. Zaki merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak ada pilihan selain menuju ke jurang kehancuran. Meski ia berusaha untuk bangkit dengan berbagai cara, semuanya terasa sia-sia. Ia bahkan mencoba mencari investor baru, berharap ada yang mau menolongnya keluar dari kesulitan finansial yang begitu dalam. Namun, usahanya hanya berujung pada penolakan demi penolakan. Zaki merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya semakin sempit, dan ia tidak bisa lagi melarikan diri dari pengkhianatan yang telah ia lakukan. Sementara itu, Yulia menikmati hidupnya dengan cara yang jauh berbeda. Setelah beberapa bulan, ia merasakan kebebasan yang luar biasa. Bisnis yang ia kelola dengan cermat berkembang pesat, dan ia merasa semakin menguasai hidupnya. Setiap hari, Yulia bangun dengan semangat baru, menyambut dunia yang penuh dengan kemungkinan dan peluang. Ia tahu bahwa hidupnya tidak lagi dipenuhi dengan rasa takut atau kecemasan tentang masa depan. Semua keputusan yang ia ambil, dari mengambil alih aset hingga melangkah keluar dari hubungan yang toksik, terbukti benar.
Yulia tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia mulai mengeksplorasi hobi-hobi yang selama ini terabaikan, seperti berkunjung ke galeri seni dan mengikuti kelas yoga. Ia merasa lebih hidup dari sebelumnya, lebih mandiri, dan lebih tahu apa yang ia inginkan dari hidup. Tidak ada lagi penyesalan atau perasaan terperangkap dalam kehidupan yang tak ia pilih. Setiap hari, ia berterima kasih kepada dirinya sendiri karena telah memilih jalan yang sulit, namun penuh kebebasan. Meskipun begitu, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya, Zaki. Terkadang, di saat-saat tertentu, Yulia merasa bahwa meskipun ia sudah move on, bayang-bayang masa lalunya masih membayanginya. Namun, ia dengan tegas menepis perasaan itu. Ia tahu bahwa Zaki adalah bagian dari masa lalu yang tak lagi relevan dengan kehidupan barunya. Yulia memilih untuk terus melangkah, tanpa melihat ke belakang. Ia tahu bahwa setiap pilihan yang ia buat selama ini adalah untuk kebaikannya sendiri, dan tak ada lagi ruang untuk kesalahan yang sama. Di sisi lain, Zaki semakin tenggelam dalam kesendirian dan penyesalan. Ia merasa bahwa ia tak lagi memiliki tempat di dunia ini. Semua yang ia banggakan, kehormatan, kekayaan, dan bahkan hubungan dengan Erna, telah lenyap begitu saja. Ia kembali ke rumah yang kini terasa hampa, tanpa Yulia di sampingnya, tanpa teman-teman yang mendukungnya, dan tanpa masa depan yang jelas. Zaki seringkali duduk sendiri di ruang tamu yang dulu penuh dengan kebahagiaan. Sekarang, ruang itu terasa dingin dan kosong, sebuah pengingat akan kesalahan yang telah dibuatnya. Pada suatu malam yang sepi, Zaki menerima telepon dari seorang teman lama yang dulu pernah bekerja sama dengannya. Temannya memberitahunya bahwa Yulia kini menjalani hidup yang luar biasa sukses, dan bisnisnya telah berkembang pesat. Mendengar hal itu, Zaki merasakan campuran perasaan, ada rasa kagum, namun juga rasa iri yang dalam. Ia tahu bahwa Yulia kini jauh lebih baik tanpa dirinya, dan itu semakin mengukuhkan bahwa ia telah kehilangan segalanya. Zaki mencoba untuk mencari penghiburan di tengah kesepian yang menelannya, namun tak ada yang bisa mengobati rasa sakit hatinya. Meski ia tahu bahwa ia adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas kehancuran hidupnya, perasaan itu tetap tidak bisa ia hindari. Ia ingin kembali ke masa lalu, kembali pada kehidupan yang ia anggap sempurna, namun itu hanya akan menjadi sebuah ilusi. Sementara Yulia, di dunia yang baru dan bebas, terus melangkah maju tanpa beban. Ia tahu bahwa hidupnya kini berada di jalur yang benar, jauh dari segala kepalsuan yang pernah ada. Setiap langkah yang diambilnya adalah sebuah bentuk pembebasan dari segala yang pernah mengikatnya, termasuk Zaki. Yulia tidak pernah meragukan lagi bahwa keputusan yang ia buat adalah yang terbaik untuk dirinya. Ia bukan hanya menuntut balasan, tetapi juga menemukan kekuatan dalam dirinya untuk bangkit dan maju, tanpa menoleh ke belakang. Minggu-minggu berlalu, dan Zaki semakin terperosok dalam hidup yang jauh dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Setiap hari, ia merasa semakin kesepian, terisolasi dari dunia yang pernah ia kuasai. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di kantor yang sepi, mencoba menelusuri jejak-jejak bisnis yang hampir runtuh. Meski usaha untuk bangkit terus ia coba, segalanya tetap berakhir sia-sia. Rekan-rekan bisnis yang dulu begitu mempercayainya kini enggan untuk memberikan bantuan. Zaki hanya bisa meratap pada kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya, dan tak ada yang bisa mengembalikannya. Bahkan untuk sekadar bertahan hidup, ia harus berjuang keras. Pernah ada rasa malu yang menggerogoti Zaki saat ia bertemu dengan orang-orang yang dulunya merupakan mitra dan teman-teman bisnisnya. Mereka yang dulunya menghormatinya, kini melihatnya dengan tatapan penuh simpati, tapi jauh dari rasa hormat. Zaki tahu bahwa mereka tahu tentang pengkhianatannya terhadap Yulia dan segala kekacauan yang ditimbulkan oleh hubungannya dengan Erna. Semua itu menjadi beban yang semakin berat di pundaknya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kegagalan yang tak bisa ia hindari, sementara dunia terus bergerak maju, meninggalkannya di belakang. Di sisi lain, Yulia terus berkembang, semakin kuat dan mandiri. Ia merasa bahwa hidupnya kini berada di jalur yang tepat. Bisnis yang ia kelola telah berkembang pesat, bahkan melebihi apa yang pernah dicapai Zaki sebelumnya. Yulia menemukan kepuasan dalam mengelola perusahaan dan memimpin tim yang setia kepadanya. Ia sering berbicara dengan para karyawan dan memastikan bahwa setiap orang merasa dihargai.
Hubungan yang ia bangun dengan mereka sangat berbeda dengan yang pernah ia jalani bersama Zaki. Tidak ada lagi rasa tertekan atau rasa takut akan pengkhianatan, hanya kepercayaan dan rasa tanggung jawab bersama. Yulia tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi ia juga menemukan kedamaian dalam kehidupan pribadinya. Ia mulai menikmati hal-hal kecil yang dulu sering terabaikan, perjalanan singkat ke pantai, makan malam bersama teman-teman dekat, dan waktu untuk diri sendiri. Ia merasa bebas, dan kebebasan itu memberi ruang untuk berkembang lebih jauh. Setiap langkah yang ia ambil kini didasarkan pada apa yang ia inginkan, bukan apa yang diinginkan orang lain. Yulia merasa bahwa ia telah membangun kembali hidupnya dari dasar yang kokoh, dan tidak ada yang bisa merusaknya lagi. Namun, meskipun kehidupan Yulia semakin cerah, ada satu hal yang terkadang mengusik pikirannya, Zaki. Ia sering teringat pada masa lalu, pada hari-hari ketika mereka masih bersama, sebelum semuanya hancur. Tetapi, Yulia tidak membiarkan kenangan itu menghalanginya untuk maju. Ia tahu bahwa jika ia menoleh ke belakang, ia akan kehilangan arah. Keputusan untuk meninggalkan Zaki dan memulai hidup baru adalah keputusan yang telah membebaskannya, dan itu adalah keputusan yang tepat. Sementara itu, Zaki semakin merasakan bagaimana kesalahannya semakin menghancurkannya. Ia mencoba untuk mencari pekerjaan baru, tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Ia pernah menjadi seseorang yang sukses, namun kini ia hanya seorang pria yang tidak memiliki apa-apa. Setiap malam, ia duduk termenung, merenung tentang hidup yang telah ia sia-siakan. Ia ingin menghubungi Yulia, meminta maaf, tetapi ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang dapat menghapus kesalahannya. Yulia telah melangkah jauh, dan Zaki sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Pada suatu hari, Zaki memutuskan untuk mengunjungi tempat-tempat yang dulu penuh kenangan bersama Yulia. Ia pergi ke kafe yang biasa mereka kunjungi, berjalan melewati taman yang sering mereka datangi, dan berdiri di depan rumah yang dulu mereka bangun bersama. Semua itu terasa sangat jauh baginya, seperti sebuah kehidupan yang pernah ada tetapi kini telah hilang. Zaki tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Setiap sudut yang ia lewati hanya mengingatkannya pada kesalahan-kesalahan yang telah ia buat. Namun, Zaki mulai menyadari satu hal, ia harus menerima kenyataan dan belajar untuk hidup dengan kesalahannya. Meski rasanya sangat sulit, ia tahu bahwa tidak ada cara lain untuk bergerak maju selain dengan menerima semuanya. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan Yulia atau mengembalikan kehidupan yang dulu ia miliki. Semua yang ia miliki kini adalah masa lalu, dan masa depan harus dimulai dari titik nol. Zaki mulai perlahan menerima bahwa hidupnya yang baru ini adalah jalan yang harus ia jalani, meskipun penuh dengan penyesalan. Yulia, dengan kehidupan barunya yang penuh dengan kedamaian dan kesuksesan, tidak pernah menoleh ke belakang. Ia tahu bahwa meskipun Zaki pernah menjadi bagian dari hidupnya, kini ia memiliki kendali penuh atas masa depannya. Yulia merasakan bahwa setiap langkah yang ia ambil kini adalah pilihan yang datang dari kekuatan dan kebebasan. Tidak ada lagi yang menghalanginya untuk meraih apa yang ia inginkan. Ia telah membuktikan bahwa dengan tekad dan keberanian, seseorang bisa membangun hidup yang lebih baik, meskipun harus meninggalkan semua yang pernah dikenal sebelumnya. Di akhir bab ini, Zaki duduk seorang diri di ruangan yang sunyi, menatap kehidupan yang pernah ia miliki, yang kini hanya menjadi kenangan. Sementara itu, Yulia melangkah dengan penuh keyakinan, meninggalkan masa lalu yang pernah membelenggunya. Dalam diam, Zaki akhirnya memahami bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang hilang, dan yang bisa ia lakukan hanya menerima kenyataan bahwa kehidupan telah membawanya ke titik ini. Beberapa bulan berlalu, dan Zaki mulai mencoba untuk membangun kembali hidupnya, meskipun itu terasa berat dan penuh dengan kesulitan. Ia akhirnya berhasil menemukan pekerjaan di sebuah perusahaan kecil, meskipun jauh dari level yang ia impikan sebelumnya. Setiap hari, Zaki bekerja keras dengan semangat yang semakin memudar, namun ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Kehidupan yang dulu gemerlap kini hanya sebuah bayangan yang jauh dari jangkauan. Namun, Zaki mulai merasakan satu hal yang perlahan ia terima, bahwa ia harus mulai menata hidupnya kembali dari bawah. Zaki sering teringat pada Yulia, meskipun ia tahu bahwa ia telah mengkhianatinya dan merusak segalanya. Ada rasa sakit yang tak bisa dihapuskan dalam dirinya.
Namun ia juga mulai merasa bahwa mungkin ini adalah cara hidup yang baru untuknya. Ia harus belajar untuk menerima dan beradaptasi dengan dunia yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi bisnis besar, tidak ada lagi kemewahan, dan tidak ada lagi tempat bagi kenangan indah bersama Yulia. Semua itu kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang tidak bisa diubah. Sementara itu, Yulia terus maju dalam kehidupannya yang baru. Bisnisnya semakin berkembang pesat, dan ia merasa semakin kuat setiap harinya. Ia telah sepenuhnya melepaskan Zaki dari pikirannya, dan kini ia menghabiskan waktu untuk merencanakan masa depannya yang cerah. Yulia tahu bahwa meskipun Zaki pernah menjadi bagian besar dalam hidupnya, ia kini memiliki hidup yang jauh lebih baik tanpa adanya bayang-bayang pengkhianatan. Keputusan untuk melepaskan semuanya adalah keputusan yang memberinya kebebasan yang tak ternilai harganya. Suatu hari, tanpa diduga, Zaki dan Yulia bertemu di sebuah acara yang dihadiri oleh banyak orang. Perasaan Zaki kembali terbawa pada kenangan lama, namun ia berusaha untuk tetap tenang dan menjaga jarak. Yulia, yang melihat Zaki dari kejauhan, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Wajahnya terlihat lebih damai daripada sebelumnya. Mereka berdua bertemu secara singkat, namun tidak ada lagi percakapan hangat seperti dulu. Yulia hanya menyapa Zaki dengan nada yang formal dan cepat berlalu, melanjutkan langkahnya tanpa menoleh lagi. Zaki merasa pertemuan itu seperti sebuah penutup bagi kisah hidup mereka. Semua yang dulu ia perjuangkan, semuanya kini terasa sia-sia. Ia menyadari bahwa Yulia tidak lagi membutuhkan dirinya dalam hidupnya. Ia merasa bahwa ia telah sepenuhnya ditinggalkan, bukan hanya oleh Yulia, tetapi juga oleh dunia yang dulu begitu memujanya. Namun, ada sedikit rasa legawa dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus belajar untuk melanjutkan hidup, meskipun tanpa semua yang dulu ia anggap penting. Di sisi lain, Yulia merasakan kedamaian dalam dirinya. Setiap hari, ia semakin yakin dengan keputusan yang telah ia ambil. Kehidupan barunya penuh dengan potensi dan kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Ia telah menemukan dirinya kembali, jauh dari segala kesalahan dan kebingungan yang dulu mengikatnya. Yulia tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali ke masa lalu, karena masa depan yang lebih cerah menunggunya. Dengan setiap langkah yang diambil, ia semakin merasa kuat dan bebas, tak terikat oleh apapun, bahkan oleh kenangan yang dulu membelenggunya. Beberapa tahun kemudian, Zaki berhasil mengumpulkan sedikit demi sedikit keberanian untuk memulai hidup yang lebih baik. Ia mulai menghargai pekerjaan yang dimilikinya dan membangun relasi baru dengan orang-orang yang tidak tahu siapa dirinya di masa lalu. Ia tidak lagi berusaha untuk membandingkan dirinya dengan kehidupan yang dulu ia miliki. Zaki belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya kini berada di tempat yang jauh dari apa yang ia impikan. Namun, ia mulai merasakan ketenangan yang datang dengan menerima keadaan dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Di sisi lain, Yulia terus berkembang menjadi seorang wanita yang sukses dan mandiri. Bisnisnya semakin besar, dan ia memulai proyek-proyek baru yang lebih ambisius. Ia mulai berbicara di berbagai konferensi dan menjadi panutan bagi banyak orang. Yulia tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga merasa penuh dengan kebahagiaan yang datang dari dalam dirinya. Ia merasa bahwa hidupnya telah dipenuhi dengan pilihan-pilihan yang membawanya ke tempat yang tepat, jauh dari segala yang toksik dan penuh dengan kebohongan. Pada akhirnya, Zaki dan Yulia menjalani kehidupan masing-masing, jauh dari satu sama lain. Meskipun kenangan masa lalu tetap ada, keduanya telah menemukan cara untuk melanjutkan hidup. Zaki menemukan ketenangan dalam menerima segala kegagalannya, sementara Yulia melangkah maju dengan penuh keberanian dan kekuatan. Mereka tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan yang harus dijalani dengan hati yang terbuka, dan meskipun masa lalu mereka penuh dengan rasa sakit, mereka telah belajar untuk meninggalkannya dan menerima kenyataan bahwa masa depan yang lebih baik menanti mereka di depan.